selamat datang kembali di channel Hobiku Hokiku. Dalam video kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana menghasilkan dolar sambil tidur lewat bisnis stok fotografi atau mikrostok. Pernah kebayang nggak? Ketika kita bangun tidur, cek HP, dan ada notifikasi kalau foto dalam portofolio kita itu laku sekian dolar. Dan bayangkan kalau itu terjadi setiap pagi. Coba, kira-kira gimana rasanya? Seneng kan? Di video sebelumnya, saya sudah sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara active income dan passive income. Enaknya kalau kita memiliki sumber passive income adalah kita memiliki kebebasan waktu lebih. Kita tidak perlu melakukan usaha rutin seperti pekerja kantoran. Kita bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja setiap saat. Awalnya, yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan passive income adalah melakukan investasi untuk membangun aset. Buat orang yang punya hobi fotografi, sebenarnya banyak sekali peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Contohnya, usaha studio foto, menjadi wedding atau event photographer, food photographer, dan masih banyak lagi. Tapi yang saya sebutkan tadi itu menuntut keaktifan kita untuk bekerja. Sedangkan untuk mendapatkan passive income, seorang fotografer bisa menggeluti bisnis mikrostok atau disebut juga stok fotografi. Apa itu stok fotografi? Stok fotografi adalah bisnis yang memungkinkan kita sebagai fotografer atau orang yang hobi fotografi untuk menjual hasil karya digital kita. Kalau bagi fotografer ya bisa dalam bentuk foto atau video footage dengan berbagai macam bentuk lisensi melalui berbagai stok agensi. Agensi inilah yang mengelola dan memasarkan foto kita, atau mungkin dalam bahasa kampungnya disebut maklar. Kemudian kalau foto kita terjual, agensi akan membayarkan kepada kita berdasarkan persentase yang telah disepakati di awal kontrak. Ada beberapa keuntungan yang kita dapat dari bisnis stok fotografi ini. Yang pertama, pastinya foto atau karya kreatif kita itu jadi duit daripada nganggur di harddisk komputer. Ayo ngaku, sudah berapa banyak foto yang teman-teman jepret dan hanya tersimpan dan menu-menuhin di harddisk? Kalau seandainya sebulan ada kesempatan menghasilkan 50 foto, maka setahun kita bisa mengumpulkan 600-an foto. Dan kalau 4 tahun, maka kita sudah punya sekitar 2000-an foto sebagai investasi di portofolio. Itu akan terus menghasilkan dolar. Yang kedua, stok fotografi itu menjadi media untuk memamerkan karya kita. Dan itu kesempatan emas untuk mendapatkan global exposure. Kepuasannya bukan hanya karena mendapatkan uang, tetapi apresiasi terhadap karya kita. Kalau cuma dipamerin di media sosial kita, palingan kan cuma dapat likes, ya enggak? Dulu pas awal-awal, lolos dari review aja rasanya seneng banget. Apalagi pas dapat penjualan pertama, itu rasanya luar biasa. Ternyata foto gua keren juga ya. Wow, ternyata gua bisa juga nih. Meskipun penjualan pertama itu cuma sekitar setengah dolar lah. Apalagi kalau kita dapat penjualan yang nilainya puluhan dolar. Yang ketiga, dengan stok fotografi itu memotivasi kita untuk tumbuh dan belajar. Karena jualan foto itu tidak hanya melulu masalah teknis, tetapi juga inovasi yang handal serta kejelian kita untuk menemukan objek yang menjual. Oke, jadi untuk kualifikasi foto dan bagaimana pendaftaran sebagai kontributor itu akan kita bahas di bagian kedua dari video ini. So, stay tune.